Bagi teman-teman yang saat ini memanfaatkan fitur resmi dari BKN Mula BKN untuk mengecek proses penetapan NIP3K kita, kemudian kalian mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu gagal, usulan Anda tidak ditemukan. Sebaiknya teman-teman tidak usah panik dikarenakan masih ada solusinya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 4 penyebab gagal cek penetapan nomor induk P3K dikarenakan usulan Anda tidak ditemukan di Mula BKN. Kira-kira bagaimanakah penyebabnya dan seperti apa solusinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ketika teman-teman melakukan pengecekan untuk progres penetapan nomor induk P3K bagi teman-teman yang lulus seleksi di tahun 2023, baik itu untuk teman-teman yang lulus seleksi P3K guru, P3K tenaga kesehatan maupun juga P3K tenaga teknis, maka teman-teman silakan mengecek caranya, yaitu pada video saya sebelumnya atau nanti akan saya sematkan pada kartu video ini. Nah, setelah teman-teman di sini melakukan pengecekan, di sini normalnya kita akan diarahkan menuju ke halaman cek layanan. Kemudian di bagian layanan, teman-teman di sini memilih yaitu penetapan NIP3K. Setelah itu teman-teman memasukkan yaitu untuk nomor peserta. Nah, berikutnya secara normalnya di sini kita akan mendapatkan hasil, yaitu kepastian ini tahapan sampai apa untuk usul proses penetapan NIP3K kita. Apakah di sini untuk prosesnya ini dalam tahap input berkas dengan status sedang dilakukan proses input usul oleh operator di instansi, ataukah di sini ternyata masih berkas nggak sesuai sehingga dikembalikan ke instansi untuk dilakukan pembetulan oleh guru honorer yang bersangkutan. Kalau misalkan hasilnya seperti ini, tentunya kita sudah bisa untuk mendapatkan kepastian untuk tahapan proses usul penetapan NIP3K kita ini sudah jelas ya. Namun kalau misalkan teman-teman melakukan pengecekan dengan tutorial yang saya berikan sebelumnya, ternyata di sini hasilnya itu ternyata seperti ini, yaitu ada tanda silang merah yaitu gagal, usulan Anda tidak ditemukan. Kira-kira bagaimanakah penyebabnya dan seperti apa solusinya? Nah, di sini kita merangkum dari berbagai macam informasi dan juga penelitian ya. Nah, di sini untuk penyebab yang pertama itu adalah mungkin saja teman-teman di sini salah dalam memasukkan data. Nah, yang dimaksud dengan salah dalam memasukkan data itu kira-kira yang seperti apa? Nah, teman-teman di sini ketika login ya, ketika masuk ke situs pengecekan proses penetapan NIP3K, di sini kan kita diminta untuk melakukan pengisian data-data tertentu. Nah, di bagian layanan teman-teman kan di sini memilih yaitu penetapan NIP3K. Pastikan teman-teman di sini memilih pilihan yang benar, jangan sampai memilih yang lain, misalkan pengecekan untuk kenaikan pangkat atau mungkin apa gitu ya. Jadi pastikan teman-teman di bagian layanan ini memilih pilihan penetapan NIP atau NIP3K. Nah, selanjutnya di bagian nomor peserta, ini suatu hal yang sangat penting juga teman-teman. Silahkan cek kembali untuk nomor yang dimasukkan itu apakah sesuai dengan format yang diminta oleh sistem ataukah belum. Dan untuk melihat pada nomor peserta ini, kalian silahkan buka yaitu kartu peserta ujian masing-masing ya. Nah, untuk nomor peserta itu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah nomor peserta. Selanjutnya di sini untuk nomor peserta, ketika teman-teman memasukkan nomor peserta pada bagian ini, maka silahkan di sini kan untuk nomor peserta itu ada stripnya kan, misalkan ada 23, kemudian strip, kemudian nomor berapa, kemudian ada strip lagi. Ketika teman-teman memasukkan, menginputkan nomor pesertanya di sini, maka stripnya ini coba silahkan kalian hilangi. Jadi kita biarkan saja yaitu hanya angka yang kita tuliskan di sini ya. Jadi silahkan untuk stripnya ini dibuang teman-teman. Itu adalah solusi untuk yang pertama. Kemungkinan teman-teman penyebabnya yaitu salah memasukkan data. Dan kemudian penyebab untuk yang kedua itu adalah kira-kira seperti ini. Nah, penyebab nomor 2 ini penyebab yang paling umum teman-teman, yaitu penyebabnya itu adalah belum dilakukan proses usul. Nah, kalau misalkan belum dilakukan proses usul penetapan NIP3K dari instansi kita, tentunya juga tidak akan terbaca ya pada situs BKN. Kita mengecek berulang kali pun belum akan bisa ada hasilnya.
Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman setelah di sini kita selesai melakukan pengisian DRH NIP3K, maka selanjutnya di sini Pemda itu adalah instansi ya. Ini mengusulkan NIP3K ke Kanrek BKN. Nah, kemudian BKN setelah diusulkan ini kan, BKN maka akan menerimanya. Selanjutnya segala proses yang ada di sini, baik itu usul masuk, kemudian juga apa status BTS, TMS atau apa, maka akan kita bisa monitor melalui website resmi BKN tadi. Dan selanjutnya di sini kalau misalkan dari proses usul masuk ini sudah dilakukan oleh masing-masing daerah kita, maka akan bisa terbaca seperti ini. Nah, ini sebagai contohnya kalau misalkan sudah dilakukan proses usul masuk, ini adalah usulan layanan penetapan NIP3K teknis misalkan. Nah, saat ini berada pada tahapan input berkas ya. Ini adalah tahapan input berkas, ini sudah bisa terbaca. Nah, saat ini sedang dilakukan yaitu proses input usul oleh operator instansi teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk proses usul penetapan NIP3K itu kan dari seluruh peserta yang lulus dari masing-masing Pemda ini melakukan usul penetapan NIP3K kan, setelah teman-teman di sini melakukan pengisian DRH NIP3K. Nah, selanjutnya di sini nanti melalui usul masuk inilah, jadi nanti akan mulai terbaca. Usul masuk akan mulai terbaca di situs BKN yang kita bisa lakukan pengecekan dengan menggunakan portal ini. Nah, setelah usul masuk, kemudian nanti apakah ada PTL, apakah ada TMS atau apa, nanti progresnya kita bisa pantau ya melalui website resmi dari BKN teman-teman. Jadi kalau misalkan sampai sekarang ini belum ada alias gagal, maka boleh jadi di sini belum dilakukan proses usul penetapan NIP3K oleh dari operator instansi kita teman-teman. Nah, solusinya gimana? Solusinya ya kita tunggu saja teman-teman, cek secara berkala ya. Dan selanjutnya untuk penyebab yang ketiga itu adalah terkait tentang permasalahan kode OTP. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini nanti kita akan mengirim kode OTP ya. OTP itu apa? OTP itu adalah one password ya. Ini one time password atau password yang dikirimkan untuk hanya sekali saja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa status layanan ini akan dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Nah, teman-teman kalau misalkan di sini kalian mengalami permasalahan kode OTP, maka di sini nanti juga nggak akan bisa keterima kan. Jadi di sini nanti akan dikirimkan ke WhatsApp yaitu ke nomor kontak sesuai dengan data di My ASN. Ini kalau misalkan PNS. Nah, selanjutnya pastikan nomor kontak kalian ini setelah sesuai ya. Nah, notifikasi hanya dikirim yaitu melalui nomor resmi dari BKN. Nah, berikutnya di sini nanti teman-teman untuk mengeceknya bagi teman-teman yang setelah lulus seleksi P3K, ini kan kita belum mencantumkan kan untuk nomor kontak kita ini pada aplikasi My ASN. Maka silakan teman-teman dicek kembali yaitu nomor yang tersemat pada dashboard SSCSN khususnya pada halaman resume ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian cek, ini kan dulu ada pemberitahuan nih untuk menyematkan nomor HP yang ada WhatsApp-nya. Ini kan kalian diminta untuk nomor tersebut ini harus aktif terus ya, dan juga bisa diakses menggunakan WhatsApp atau terdaftar di WhatsApp. Jadi bisa jadi teman-teman di sini nanti untuk nomor WhatsApp-nya ini adalah mungkin nggak aktif atau mungkin juga nomornya sudah kadaluarsa atau apa. Namun kalau misalkan kemungkinan yang ketiga ini mungkin sangat kecil sekali ya. Kalau misalkan di sini kalian bisa dikirim atau nggak ada kegagalan, maka dipastikan nomor HP-nya ini bisa menerima ya. Nah, ini teman-teman. Jadi kalian cek kembali untuk nomor WhatsApp-nya itu diaktifkan dikarenakan di sini kita menggunakan untuk kode OTP itu ke sana teman-teman. Dan kemudian untuk yang keempat itu kemungkinannya adalah dikarenakan traffic yang sangat padat ya. Mengapa demikian? Dikarenakan antrean untuk masuk ini kan sangat banyak ya. Jadi beribu-ribu, ratus-ratus ribu dari teman-teman yang lulus seleksi baik itu CPNS maupun juga P3K atau mungkin juga ASN yang saat ini sedang progres untuk proses apa ya istilahnya itu pengecekan apakah kenaikan pangkatnya udah turun, pensiunnya udah turun atau belum. Tentunya di sini juga akan memperbesar peluang kita untuk trafficnya padat sehingga di sini agak lemot juga ya. Nah, di sini setelah teman-teman melakukan pengecekan, tentunya kalau misalkan dari yang lulus P3K saja ya, ini ada banyak sekali ya dari Pemda yang melakukan usul penetapan NIP3K dan juga ada juga teman-teman se-Indonesia yang juga menggunakan website yang sama untuk melakukan proses pengecekan.
Nah, solusinya bagaimana? Silahkan untuk traffic padat ini kalian cek secara berkala, mungkin pada tengah malam atau mungkin menjelang pagi, atau mungkin silahkan cari di waktu-waktu lengang ya. Namun di sini secara resmi kita bisa mengecek untuk progres penetapan NIP3K kita. Kalau misalkan belum muncul, ini kita pantau secara berkala. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.